Sebenarnya bukan di halaman apotiknya. Bukan di apoteknya. Sebenarnya bukan di Di apotek. sekitar apotek. Nah, Tongkrongan itu akhirnya dikenal sebagai tongkrongan anak-anak thrash. Punya kode-kode kultural sendiri dari Awal Commotion Itu Resort Thrash Metal bawain Testament. Gua bikin band tuh sama Irfan Roto. nama grup kita dulu kan Seta yang ngasih nama Nobra. Aku nggak metal. Dulu bawain YouTube. Yang pertama ya trash itu. Dia diangkat ke Radio Mustang waktu itu. halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu membawa semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Seperti biasa, selamat hari gini dan gua Palur Lebong. Dan di antara yang ada di sini nih, kelihatan ya ini waktu mudanya nih, dewasanya tuh bocah-bocah tongkrongan nih kayaknya nih kalau gue lihat tampang-tampangnya nih, bener kan? Pantat tongkrongan. Kenapa? Pantat tongkrongan. Oke. Apalah, whatever lah. Oke, mungkin bisa perkenalkan satu persatu dari yang paling ujung. Ujung Macan. Nah, macannya nggak kelihatan di kamera, jadi yang nggak usah disebutkan. Dari siapa? Marcel, panggilannya Om Acel. Aceh. Kalangan ini, kalangan om tua ini, dulu panggilnya Ali. Dikenal Ben Sohib. Bin Soib. Jadi kita. Terserah mau panggil Sohib. Oke. Dari dulu sampai sekarang Ungki. Oke. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan lagi dengan Om Peter. Om Peter. Oke, sebelahnya Om Peter. Ali satu kata. Sekarang kita Retroism Plus 62 mau bercerita mengenai masalah tongkrongan. Oke, kalau masalah retro 70, mungkin ada kenangan sendiri kan 70, 80, 90 dari Om Acel sendiri. Gimana? Jelasin aja. 70 Mungkin gaya hidupnya gimana waktu itu? tahun 70 itu kehidupannya sangat dinamis, tapi saya tidak ingat karena saya baru lahir. Oh, 80-an paling new wave. New Wave. 80 90 ya mulai ketemu mereka Baru ini. merasakan. Gitu ya. Oke, simpan dulu Om Soib. Ya sama apa gimana? Oh iya kurang lebih sama sih ya. 70 itu udah lahir cuman masih kecil ya. Masih mungkin 4-5 tahun itu, umur 6 tahun itu kita kan udah ngalamin untuk melihat kakak-kakak kita. Ya. Tapi kita baru 80 baru kita sebagai remaja kan. Dari new wave kan. Tapi akarnya tetap kita kalau di musik ya yang 70-an yang model classic rock gitu. Oh, akarnya dari 70-an, tapi Iya. mulai masuk ke dalam benak pikiran itu tahun 80-an itu udah mulai ya? Iya. Mulai apa? Iya. Tereksplorasi gitu ya. Betul. Oke. Sama juga Om Ki. 70 kan. Kok dia lebih 70 SMA. 70 kok 70 berapa dulu nih? Iya. berapa dulu nih panjang. Hah? 70 ya terserah mau 70 Ya Pak. udah SMA. Oke. Enggak lah, ijab kabul udah. Akil balik. 70 SD ya udah tahu musik dikit-dikit dari kakak-kakak. Iya. Ya baru tahu punya selera sendiri tuh ya 80-an SMP. SMP 80-an itu kan ya tadi tuh masuk new wave apa segala macam itu. The Police. Reggae. Bob Marley udah lama, ngetopnya kan tahun 80-an di sini. Betul. Iya, jadi mulai tahu yang begitu-begitu ya pas 80-an. Blues lah ya. Ya semua nih. Om Peter. Ya, sama juga 70 masih kecil. Cuma ya kalau ngomongin lagu-lagu musik ya dari orang tua lah, ya kan? Iya. Sama saudara-saudara. Jadi dicokoknya di situ ya. Oke. Bee Gees lah, Kus Plus lah atau apa, Betul. BBA apa segala macam masuk. Abah Bunyi M. Iya. Habis itu ya 80-an Abah. New Wave ya. New Wave yang paling nempel The Police. Iya. Kayak gitu deh. Macam-macam. Duran-duran. Banana Rama. Duran. Habis itu ya. Bridget Bardot. Baruan ya. Lain tuh. 70-an tuh ya. Sumber lain. Habis itu ya 70 awal. ini, 10 ya benar. kalau musik ya Rolling Stone. Rolling Stone. Poster dia di Oh, kalau cover. SD malah Yo, Kiss duluan.
Kiss, baru Rolling Stones, baru ketemu anak-anak ini kok pada seneng heavy metal. Nah, itu udah ke 80-an Ya. akhir ya. Iya. Heavy metal baru ya. Selanjutnya lagi baru thrash. Oke, sekarang Om Ali 70 Jethro Tull. Masih kecil, masih kecil. belum bisa nikmatin. Si baby ya. 80 ya tadi. 80 tuh udah masuk lah ya. Police, terus Stone-nya itu cikal bakal lah. Zaman kita dulu tuh rata-rata Stone lah basicnya. nggak seneng Stone. Pop Beatles. dikit Beatles, ya kan? Queen. The Doors. Oke, Queen. Tapi kan biasanya kita basicnya itu 70 itu rata-rata Stone lah. Karena Stone itu kan macam-macam. Di Yang situ. bandel Stone, yang baik Beatles. Yang baik bisa. Nah kita tuh di tengah, tergantung gaulnya, tergantung baik. Oh gitu ya, malah yang baik gitu. Iya. Yang gerakan sedikit Stone. Karena Stone kan deketnya kan ke arah situ. Jembatan, area-area jembatan tuh ya Stoner. Oh, makanya orang dulu bilang, oh lu lagi nyetun ya gitu ya. Kalau yang sopan-sopan Stone. itu klasik rock tadi dengerinnya Ya. Dream Express. Ya. Duran-duran. Duran-duran udah 80-an. 80-an. 80. 80-an tuh itu rock konser 1 Nah, sampai 6. pengaruh buruk tuh. 80 tuh ya maksudnya. Kalau konser makin berakhir. Coldplay ya kan. Motley Crue ya. Oke, jadi kalau gua lihat nih gua bisa ngerangkum ya. 70 pada masih kecil-kecil. Kecil. 80-an tadi yang gua bilang. Iya, udah remaja. Gua ngeliat kayaknya ini 80 mulai pada Mulai baik. Mulai bubar. baik dan jahat. Dan mulai remaja dewasanya. Terus gue lihat tadi kayaknya beragam ya untuk jenis musik yang kalian suka. Pas 80-an itu, oke, ini kalian berarti satu angkatan ya. Artinya kan 80-an ya. Iya. Ya kan? Nah, terus waktu itu apa sempet ngeband bareng apa gimana nih? Kalian berkawan itu bagaimana ceritanya? Kita ketemunya sih dari ngeband sebenarnya, dari Oh musik. gitu. 90. Meskipun bandnya Satu beda-beda. Satu hobi. Bandnya apa? Macem-macem. Yang dibawain. Macam-macam juga. Macam-macam juga. cover. Ya waktu itu. David. Waktu itu apa kita ketemu di era Rock ya. Thrash. Rock sih, Rock, thrash udah metal. thrash Heavy sebenarnya. metal. Thrash. Heavy metal. Udah heavy metal thrash lah. Iya. Heavy metal sama thrash lah. Peralihan itulah. Transisi Iya. itu. Transisi. Udah Tapi kalian manggung. Manggung dari panggung gitu ya. Iya. Justru ketemunya karena di panggung. Iya. Lagi main tiba-tiba ketemu Acel, kenalan. Dulu kan kalau ngelihat kalau orang gondrong udah banyak lah. Cuma kan penilaian orang kan kalau gondrong apalagi tatoan udah negatif banget kan. Kalau kita kan lucu-lucu. Maksudnya kalau Masih bersih. jadi kalau ketemu orang anak yang gondrong yang seumuran maksudnya, terus pakai kaos metal itu dari jauh aja udah langsung jadi temen. satu masyarakat. Karena ya lingkungannya memang selatan kan. Kan sedikit kan dulu kan masih Jarang. sedikit, Masih jarang jadi. masih jarang. Mainnya Jadi, itu aja. jadi cepet akrabnya, ininya juga sama apa. Jadi kita takut nggak nongkrong, takut ketinggalan cerita. Jadi nongkrong setiap malam pulang sekolah nongkrong. Bukannya lu yang banyak cerita. Gitu. Nongkrong. Nah, ini yang mungkin retoris penasaran ya. Ini sebenarnya kalian itu tongkrongannya di mana kok akhirnya bisa menjadi akrab dan solid jadi satu, akhirnya bisa ketemu lagi di sini. Ini mau menceritakan masalah tongkrongan kan pastinya. Ada satu tempat memang mungkin yang waktu itu kalian sering bertemu dan bercengkrama atau lah istilahnya kongko-kongko di sana, itu tepatnya di mana ya? Nah ini. Nah, Awalnya sih, Mungkin yang muda kan ngomong. oke, boleh. Mulai. Oh, Peter. Paling muda. ya? Di Youngest. ya awalnya di Pit Pub lah, Pit Pub di Pondok Indah. Sebelumnya Ondrowino. Sebelumnya oh iya benar, Ondrowino. Ondrowino Wayang di Wayang. Jakarta. MPR. Sebelumnya Iya, di situ. iya, MPR situ. Itu sama temen-temen Rocks juga di situ. Terus di eranya ini juga nggak terlalu jauh ya, ya iya kan? sih. Agak berbarengan juga. Yang awet jadi Tiba-tiba Admiral. Nah di Pit Pub. agak lama. Habis itu
PJ baru ke PJ Iya, di sela-sela ada PJ. baru kita ke base camp ini kan kita ngomongin base camp. Nah, Base campnya itu apa? nongkrong base camp Habis itu kita gua waktu itu diajak sama si Igun nih, harusnya dia ada juga. Ajak-ajak ke Apotek Ratna. Tadinya ngapain nih, udah enak di pit pop. Tapi akhirnya itu malah yang paling ramai tempat kita base nongkrong. Karena kebetulan akhirnya pit popnya juga tutup. Karena saat itu kenapa kita pindah ke Retna, satu pit pop itu kita udah boring. Lalu memang udah transisi, dia akan mulai sepi dan udah mau tutup gitu ya. Iya. Ya udah banyak lah kita mungkin titik-titik jenuh gitu ya. Tapi memang basicnya ngumpul ini kita mau kenal Peter, Acel, semuanya di pit pop. Oh, semuanya di Salah satu gitaris Kidal ya Tutupnya kan juga gara-gara kita. tutupnya gara-gara terdakwanya ada di sini semua. Bukan gue ya. Kenapa? Ceritanya off the record kita. Oh, udah record. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak apa-apa sih. Kalau positifnya kita banyak dikasih gratis bir. Iya. Orangnya baik. Kalau yang off the recordnya ya bahaya. Bahaya jangan. Saksi ada di sini semua. Off the recordnya jorok jangan. Ngeri. Oke, daripada nanti di band ya. Oke, tapi kenapa base campnya itu dari pit pub pindah ke Apotek Ratna? Sementara yang gue tahu, ini gue juga sempet ya sebentar nongkrong di situ Apotek Ratna. Outdoor kan itu, bukan satu tempat yang indoor kayak pit pub terus bisa pesan minuman atau makanan. Sementara di Apotek Ratna itu kan hanya tempat lapangan parkir kalau nggak salah ya. Nah itu gue juga sempet bingung kok bisa terjadi keakraban itu akhirnya jadi bisa tempat nongkrong itu gimana ceritanya? Nah itu ajaib juga sih. Kalau dipikir-pikirin Jadi ya. awalnya itu dari waktu itu gue sempet tabrakan, mobil hancur. Cuman maksudnya itu masih di pit pub ya. Habis itu ada si Igun, Itu ada gue saksi tabrakan. lu juga. Terus dia kenalan di situ, kenalan, baru dia ajak ke Apotek Ratna kan. Kebetulan ada beberapa anak-anak tinggal deket situ. Iya, jadi studio ya itu termasuk ya itu si Igun. Gun, Honda. Akhirnya kita jadi ngeband sama si Wino. Iya. Ya. Ada Rezo. Ya bukan, ini tempat lain. Ya, Jadi dari situ, di situ memang mereka udah ada tongkrongan sendiri. Ya mereka yang tinggal di Banjarsari itu. Jalan Banjarsari. Aborigin sih. Tapi Penduduk asli. kan mereka juga itu memang udah sering nongkrong. Nah datang kita tambah rame lah. Dan dari segala pelosok pada datang. Tapi basicnya sih dari yang tadi Peter bilang ada orang asli situ yaitu nama Igun dan Awi dan Agung Banjar. Iya. Nah rumah Agung itu ada studio. Iya. Makanya kita nongkrong di studio itu. Nggak jauh dari Ratna sih. Nggak jauh. Ya masih masuk di Banjarsari juga. Banjarsari. Dan juga ini si Imbis apa? Honda juga Apa? nggak jauh. Burger. Oh iya. Honda belakangan. Siapa? Speedy Burger. Speedy Burger juga di Terus situ. dulu kita kan Speedy Burger, terus banyak jajanan salah satu itu. Satu Warung. banyak jajanan, beberapa ada burger, ada nasi goreng. Bukan karena Speedy Burger, Bukan. kita nggak mampu beli. Kita tuh tempat nongkrong aja Speedy Burger tapi jarang jajan. Karena nasi goreng aja. Nasi goreng, itu pun nasi goreng. Waduh, nasi goreng apa beli yang lain? Gope udah cukup kan. Oke, berarti yang diingat waktu itu selain nasi goreng apa lagi jajan di situ? Macam-macam. Sinar Garut. Sinar Campur. Garut. Sinar Garut. Ada di sana. Ada. Di warung. Sebelah warung jamu. Di situ kalau nggak salah ada 3 apa 2 warung kan. Ya ada 3. Jadi kita emang nggak satu sisi, emang seberangnya juga Di seberang ditongkrongin. nasi goreng kan posisinya di seberang. Iya. Iya. Nah, sampingnya nasi goreng itu Sinar Garut. Tapi ada biliar juga sih. Biliar. Iya. Jadi ya jadi gitu Agak deh. ke Rame. dalam Di ruko-ruko Jadi ini ya. lapangan. Betul ini Apotek Ratna di sini punya parkiran. Ini ada lahan parkiran lagi. Ini biliar. Depan biliar itu ada burger, Speedy Burger. Nah seberang itu ada nasi goreng. ada bengkel. Jadi sebenarnya bukan di halaman apotiknya. Bukan di apoteknya. Sebenarnya bukan di Di apotek. sekitar Apotek Ratna. Iya. Dan gue lihat sih sebenarnya itu tempat kering, maksud kering bukan tempat kuliner yang kayak gitu. Itu enggak, emang tempat nongkrong, duduk, ngobrol. Makanya Kita kita jalan aja. satu lahan parkir mobil gede,
kedua juga ya orang dari mana-mana, umpamanya dari studio Onefield bisa lewat situ, ada pulang lewat situ, terus bisa kelihatan oh ada sini. Yang dari kita yang sebagian nggak terlalu banyak, tapi kan masing-masing anak ngajak si ini, ngajak si ini. Jadi akhirnya berkembang jadi tempat tongkrongan komunitas. Inilah, Terbangun komunitas akhirnya. Gitu ya. Tapi kegiatan yang terjadi itu biasanya dari mulai jam berapa itu kalian? Nah, panjang tuh. mulai hari apa? Ini aja dah, gampang. Ada apa yang bisa dibilang peak Wah, day-nya? Gampangnya itu schedule-nya Dracula lah. Begitu. Tapi kita Udah nggak ada jalannya matahari baru muncul paling menjelang matahari terbit. ya, paling sering Nggak ada. sih di atas jam 10, jam 11 lah baru jalan. Iya. Iya. Jam 10, 11 baru jalan di situ. Dan itu tiap hari. Malam. Tiap hari. Tiap Karena hari. biasanya habis dari mana, end up-nya di situ. Mau kemana ke situ dulu. Habis yang sekolah end up di situ, yang dari studio end up di situ, ya mungkin lagi Belum yang dari diskotek juga ada ya? Terus Iya. setelah Dari itu disco, gitu. disco gitu. Bisa ada nggak? Iya, berangkat dari situ, pulang ke situ. Setelah itu dari situ Tempatnya tuh. baru. Pulang ke situ dulu, bubarnya di situ, kumpulnya di situ. Kalau weekend lebih rame ya. Rame. Lebih, karena ada yang banyak yang bisa ikutan jadi lebih rame. Tapi ya hari Banyak yang biasa dipandang ada juga. aja. Ada, selalu ada. Jadi kayak menarik nih. Banyak pengurusan. Urusannya banyak. Enggak, tapi di tempat tongkrongan itu kelihatan nggak ini ada kantong-kantong tersendiri, ada enklave tersendiri bahwa oh ini tongkrongan anak ini tongkrongan anak ini. enggak. Akhirnya Tapi ada. kita semua satu. Tapi akhirnya ada. Akhir-akhirnya pas terakhir-terakhir ada sih sedikit gitu. Karena Karena udah terlalu banyak. udah terlalu banyak. Tapi ya Iya, tetap. yang ini juga akhirnya dari berapa belas menit ke sini juga. Yang ini berapa menit? Gabung, bau. Gitu. Baur ya. Iya. Bau, bau. Dan nggak ada rasa apa sentimen pribadi maksudnya ini Nah itu dia. Enggak sih. kelompok gua. Enggak. Kelebihannya itu kita nggak. Enggak ada. Kita sama yang tukang parkir juga nongkrong. Iya. Kayak gitu siapa aja. Mereka juga Pulang nongkrong. nggak bayar parkiran. Enggak tuh, kenapa kita nggak bayar? Kita pulang, tukang parkirnya udah pulang. Gitu Iya kan? Dia pulang, dia udah pulang. Karena kita pulangnya jam 7 pagi. Sama tukang nasi goreng itu ya udah video udah tutup semua. Kalah awet. Dan waktu itu juga belum pada pakai motor, Bung. Iya sih. Zaman itu Mobil semua ya. enggak, mobil juga 1-2, kita semua naik angkot ke situ. Iya. Iya, bus, Metro angkot. Mini. Kan emang rutenya kan Fatmawati juga bus. 610. 610. Heeh. 610 itu kalau nggak salah Pondok Labu Blok M ya. Nah, itu. Oh, Metro Mini ya. Metro Mini. Terus apa lagi nih? Karena strategis ya emang ya. Angkot. Spotnya. Angkot ya. Angkot. Angkot kalau nggak salah yang merah-merah gitu ya. Belum ada dulu, jadi angkot itu kalau udah malam lebih dari jam 12, Metro Mini kan nggak ada. Nah itu omprengan yang gelap itu tuh, yang duduk ke hadap-hadapan. Iya. Omprengan ya dulu ya. Omprengan. Ya, Almarhum Moda. kelebihannya sih kalau kita naik bus berapa tuh Metro Mini 610. S berapa? 610. 610. 610. Ya lebih sering nggak bayar. Nggak pernah ditagih. Tapi juga Metro Mini nggak ada yang mau berhenti, kita gini-gini mau berhenti. Kenapa udah malam dong? Oh iya pernah nih. Jalan lagi. Cuman lucu aja sih. Jadi Acel, gua, si Boy almarhum, Almarhum Boy. Getah, si Jody juga almarhum. Kita berempat nungguin taksi. Nggak apa-apa. Udah malam kan, udah malam. Sepi kan teman. Nungguin taksi, nggak ada yang mau berhenti. Ya udah, ini cegat aja tengah jalan. Akhirnya ada nggak apa-apa kok Pak, kita cuma mau ke Haji Nawi kan, dari Pondok Indah ke Haji Nawi deket kan. Akhirnya dia terima juga kita naik. Cuman pas jalan supir taksinya bukannya kenapa? Zaman itu kan lihat orang-orang gondrong-gondrong, mungkin dia takut kali. Itu loh, ada cerita-cerita gitu aja lucu. Padahal kita kan lucu-lucu. Lucu buat lo, tapi buat dia nggak lucu kali. Iya maksudnya pandangan orang tuh zaman itu kan kalau lihat yang gondrong apa ininya kan masih beda kan. Karena masih Jarang kan. tatoan lah atau apa. Oh udah pada tatoan.
Iya. Bawa gambar sendiri biasanya rata. Gambar sendiri. Terus sebelah situ tuh gambar sendiri. Ini juga gambar sendiri. Itu penggambar tato segala hal tuh. Muka sendiri digambar. Berkesan banget ya itu sampai taksi. Taksi apa tuh waktu itu sampai gitu. Kan Apa ya? Lupa. Dulu tuh hanya ada Bluebird sama presiden taksi atau apa. Jadi Presiden kalau kita taksi. salah satunya ini kayak Peter gitu, atau kalau kita tunggu dari studio atau apa naik taksi, suruh cewek aja suruh berhentiin. Baru kita berhenti dia naik, kita naik. Kalau nggak bakalan berhenti. Ya, triknya Kita itu. dari one feel aja tuh berhenti Selalu. taksi nggak ada yang mau berhenti. gitu ya. Terus naik taksi juga di belakang berapa orang gitu kadang-kadang. Semua Tertib. Oh tertib. Kan belum ada zaman-zaman yang semi van gitu kan, Nggak taksi-taksi nggak ada. Pokoknya keluar kaki hilang aja. Semitan semua. Iya kan? Tumpuk-tumpukan. Padahal kita nongkrong dulu ya apa nggak pernah ada ribut-ribut ya kan? Nggak ada. ya. Nggak ada ribut-ribut. Kita peace. Jadi iya Asli emang peace. emang benar lucu-lucu. Ketawa ketiwito kerjanya. Cuman setelah gua kuliah akhirnya terus dapat teman-teman baru, teman baru suka, oh lu nongkrong situ ya? Iya, kenapa? Gua kalau lewat situ, gua putar balik. Alasannya. Karena kan itu gini, di Retna itu kan jalan baik, gede ya, Iya. jalan gede ya. Itu semuanya tuh di situ tuh seberang-seberangan gondrong semua, dan bajunya rata-rata gelap semua. Ya adalah 1-2 sedikit ya, semua gelap, dan di situ kan penerangan nggak begitu terang ya jelek. ya lampu jalan itu. Lampu Iya. jalan, Ini dan lampu- toko-toko sekitar lampu- situ. Ini ngumpet-ngumpet, kita ngobrol, bercanda-bercanda, emang kita happy aja. Tapi memang itu memang apotek karena kan apotek ya. Iya. Itu memang 24 jam waktu itu. Iya. 24 jam. 24 jam ya. Iya. Kayaknya masih jarang ya waktu itu apotek yang 24 jam. Apotek, Iya. apotek dan klinik. Akhirnya tongkrongan itu akhirnya dikenal sebagai tongkrongan anak-anak trash gitu, anak-anak Anak metal. stres. Iya, waktu itu Akhirnya trash. dikenal. Jadi banyak yang datang. Dulu kan Banyak yang awalnya datang. yang kita selatan gitu ya. Bilang anak sekarang, tapi sebenarnya kita nggak nganggap itu sama semua. Jadi banyak yang dari jauh-jauh, gengnya Vicky. Iya, Gengnya dari Vicky dari timur. dari Kita mana tapi aja. welcome aja, karena sebab bahkan dari Tangerang, dari Tapi dia Bogor, anak ada yang dari Bandung. teman band baru. Nah, di situ salah satu kenapa kita suka nongkrong di situ juga, sering job datang dari situ. Oh. Pentas musik. Kan dulu belum ada handphone. Iya. Yang punya pager juga jarang. Iya, datang panitia pentas musik. Iya kan? Band ini dong jadi bintang tamu. Siap. Ntar kita nih, antara kita umpamanya Peter nih, as a result saat itu ya. Diajak lagi teman-teman, lu ikutan ya, lu ikutan. Jadi kita saling informasi. Disitulah salah satu Iya. Iya. Kalau kita, himpunnya ini manggung, yang lain tapi ini mesti ikut, jadi berikut. Ikut semua. Band-band lain jadi bandnya ada banyak, jadi Jadi main semua. jadi siapa yang telah hadir sebelum siapa kalau sekarang orangnya bilang IO ya. IO. Belum panitia. Iya, iya. Duluan bilang panitia. Apalah dari acara pentas musik lah itu. pensi ya. Pensi, ancol gitu Dan ya. saya dari Tarki lah, dari Sekolah lah, klasik. Kersikas lah atau apa. Mereka kan suka datang. Kalau kita yang as a band kita belum hadir ya, yang dipanggil band yang lain. Bukan sering ya. Oke, itu kan panas ya? Iya. Keras ya? Lumayan. Udah serasa di apotek lah ya? Serasa di apotek. Asik, mantap. Oh, jadi akhirnya di situ dikenal sebagai komunitas yang ya kreativitasnya kalian tuh sebagai anak-anak band itu udah terlihat di sama orang-orang IO itu ya. Sebenarnya IO ya waktu itu. Ya. Dulu kan belum ada Ya, apa ya? istilah IO. Panitia Panitia pensi. dulu. Panitia pensi. Panitia pensi. Pensi juga belum ada kan? Belum ada. Jadi disitulah kita dapat nongkrong itu kadang-kadang job itu dapat dari situ. Kan Iya. dulu nggak ada handphone. Karena mereka nyarinya kita ke situ. Nelpon Peter ya paling ke rumah, Acel ya ke rumah kalau dia ada. Kalau tidur lupain aja deh. Tapi nah itulah kuasa Allah ya. Jadi kita nggak pernah janjian, pasti kita ketemu di situ. Iya. Iya. Pasti di titik itu pasti ada absennya di situ. Absennya udah kontak. Iya. Pakai telepati. Ntar ini sama Sohib nih datangnya udah ketahuan kita jam. Udah. After midnight tuh. After midnight nih. Ada jam-jamnya juga ya. Iya.
Kalau Aceh pasti di studio dulu dia, studio Agung itu. Eneng-eneng jalan makan nasi goreng. Iya. Tanpa handphone bisa tuh Ya, apa ya? hidup. Jadi istilahnya tempat meeting point ya. Terus jadi bagian ini Paling kalau nggak di apotek di Wanfil. Di tempatnya itu aja deket-deketan. Wanfil masih agak jauh loh sebenarnya dari apa. Ya lumayan sih kalau jalan kaki. Rumahnya kebanyakan kita umpamanya ada yang di Pondok Labu, ada yang di Cinere, Pangkalan Jati itu. Kan 6-10 lewat. Satu rayon. Iya. Dan jam 10 juga masih beroperasi ya. Operasi. Beroperasi sampai jam berapa tuh? Jam 12. Tapi kalau udah pulangnya susah ya. Makanya panggil taksi. Dan nggak motor belum zaman ya. Nggak ada yang naik. nggak ada. Iya. Nggak ada, semua kita nggak ada yang naik motor. Jadi itu kan Bajai udah. trash waktu itu anak-anak trash terus mereka kan udah jadi kayak subculture gitu ya. Penggemar ada komunitasnya sendiri, ada punya kode-kode kultural sendiri dari pakaian kita, dari dandanan, dari rambut, terutama rambut lah ya, yang paling ini rambut. Drong gitu ya. Terus kan ada penggemarnya tuh, ada penggemar di anak-anak SMA, anak-anak kuliah ada yang gemar Grupis maksudnya. ya itu ataupun memang anak-anak yang suka musik itu, musik itu. Dan akhirnya jadi ini sendiri kesambung kayak misalnya mereka bikin kayak tadi acara-acara pensi itu selalu ngundang grup-grup ini. Karena waktu itu cukup banyak yang suka gitu. Terus sampai ada diangkat ke Radio Mustang waktu itu ada Rock and apa Bugi. Rock Metropolitan Rock Concert. Oh yang acara radionya. Mustang. Alah apa tuh cendekia. Itu Kemis malam apa rumah pokoknya malam? membahas musik thrash metal dengan narasumbernya ya kita. Sampai akhirnya dibikin live-nya. Akhirnya di bikin Bulungan acara. waktu itu. Itu acara itu sampai sekarang Mustang masih dulu. diakui sebagai acara metal terbesar yang underground pelopor lah. di Itu Jakarta. di Bulungan. Itu nggak ada sosmed. Cuman Penuh. pamflet seadanya lah, itu masih ada, siapa yang punya masih megang. Acara Mustang. Karena di grup Ada, ini mungkin ada masih. itu Yang bikin dia. Iya. yang gambar poster. gitar kiri kanan itu kan. Bukan Iya, gedung gitu. gambar tengkorak. Gedung itu ya? Tengkorak ada gedung-gedungnya itu. Itu gue bikin pakai zaman dulu ya udah pakai rapido, pakai setip, pakai rautan, pakai penggaris, gendeng. Iya. Terus lu print belum ada ya, fotokopi gitu ya. Yang nggak tahu tuh gue kasih si Bugi biar dia ngerjain. Oh gitu ya. Buku itu masih ada loh. Iya. Tadi nama-nama yang disebut juga udah masih ada kan? Lu masih inget gue dibayar berapa waktu itu? 175.000 dibayar di apotek. Tapi udah banyak tuh. Banyak banget Li. Nasi goreng itu 500 perak. Banyak berarti ya. 175.000. Ketahuan tuanya. Tinggal berapa ribu deh? Nasi goreng gitu. Nasi goreng 500. 350 gope. Lo gope. Udah pakai sayur sawi. Bakmi ayam. Bami ayam 350. Pakai Kita beras. dulu pernah manggung di SMA apa itu lupa pokoknya Don Bosco apa gitu sama Seto sama si 82 loh. enggak Bos Apa juga di gua? PI itu. PL. Iya. iya di PL tuh pokoknya ada lah Oh, PL, salah satu acara gitu cuma dibayarnya teh botol 1 kret Bang. Tapi seru. Kita tuh ngisi tuh dulu ada Jakarta Fair ya. Iya. PRJ. Itu PRJ itu kita semua band ngisi tuh. Masih Dari di band kita. Monas. Masih di Monas Masih ya. di Monas. Belum Kemayoran ya. Itu yang rolling siapa? Om Iwan. Almarhum ya? Iwan. Om Iwan tuh yang punya One Team. Anfield. Kita biasanya dapat job Itu orang baik. job PRJ itu pasti dari Om Iwan. Soalnya Onefield tuh setiap PRJ pasti kan dipakai soundnya. Soundnya disewa Iya, sama mereka sewa itu. sound. Terus bandnya juga main. Biasanya kan Onefield kan dulu ngiringin Ari Mukti, Kang Fauzi gitu kan. itu. Si Yosi Luki itu. Ya anak apotek keserempet tuh. Iya. Om main semua. Tapi lumayan dapet tuh. Seru. Muncrat Ki. Iyalah jelas. Saking serunya nih. Harus muncrat. Oke, tadi berarti masalah ngeband. Kan akhirnya di situ terbentuk jadi kalian bisa ngeband sama-sama. Ini di antara berlima ini memang udah satu kelompok band waktu itu apa? Enggak sih beda. Beda-beda. Beda-beda. Satu komunitas aja nongkrong. Komunitas, tapi ya yang ngeband siapa? Mungkin Semuanya. Semuanya ngeband. Semuanya main. Satu-satu dulu deh. Macam roncong juga ada. Kelincing, kencong, kerenceng. Ini kayak macam apa?
Waktu itu sih Mas, Komusi. waktu Testamen itu kan, testamen. awal commotion Itu resource thrash metal bawain Testamen. Terus pas era apotik baru itu tuh Bottoms Up. Kita bawain Dance Diction, bawain Ozzy juga sedikit. Tapi gue ngefans lu pas Testamen malah. Yang sebelumnya tuh ya, Oh, itu Testamen. Testamen. Gue ngefans berat. Promotion. Ya, Motion, Motion. Aryo Anggur. Iya. Setelah itu dari Bottoms Up jadi Getah. Tapi waktu era-era ini ya itu Mau Mas Al pegang apa? bass. Dulu ada Java Burn juga. Java Burn sama Peter. Jadi Wah, itu kadang-kadang kita Java bikin Burn band menguasai sama ini. Wanfield tuh. Java Iya. Burn, Java Burn. Papan tulisnya penuh. Nah, datangnya telat. Papan tulisnya di sini bandnya dia doang. Tapi gue bisa tebak nih, berarti kalau pada latihan tuh pasti ke One Field ya? Iya. Itu udah pasti ya? Karena Paling Ada lagi. Boleh ngutang itu. karena Wanfield itu kenapa? Seres. Dekat di Bendy. Bendi, tanah jadi kusir. itu Seres, yang bagus Bendy, tuh iya. dulu tuh ya. Sama Wanfield Assistem. and Seres. Sama cockpit. Asisten. Asisten, Bapak- cockpit juga ada. Pioneer. Asistem Pioneer. ada. Cockpit GSP juga ada, ya kan? GSP Oppo. Yang di luar putih itu. Oh enggak, kita nggak main. Nggak main. Jadi kita tuh cuman Wanfield, Asistem tuh di Blok A ya. Ide Masuk baru, jalan. ide baru. Ide baru. Terus Seres tapi di Tanah Kusir, Delman. Bendy. Iya. Bahkan kita pernah juga di Sama Potlot kokpit. Kokpit itu di Blok A. Iya, dekat gerobaknya Ucok. latihannya. Pernah di Potlot, di studio Potlot. Mereka kan juga buka studio buat umum, kita juga suka. Iya, pernah juga latihan di Ya, Potlot di gitu ya. Potlot pernah. Tapi memang paling sering ya sejarah Fatmawati, Pondok Indah, situs-situs ya. Itu jika bakal awal. Iya, sering gabung juga sama anak-anak Potlot. Bahkan kita juga di Bulungan juga sering nongkrong juga, anak-anak Bulungan juga lebih suka kenal. Kita kenal sama mereka sih karena mereka lebih Yang suka senior. main tuh si itu almarhum Andi Liani dulu ya. Ya. Empai. Pai. Baik. Waktu awal-awal mereka recording juga kita, maksudnya slang, bukan awal-awal, slang kan sempat gabung lagi, mereka rame lagi. Ya. Anak-anak Potlot juga sering situ, kita juga suka datang ke situ. Awal-awal kakak masuk tuh. Ya, Jadi mereka juga sering main kapotik kena juga ya? Suka juga berapa kita juga kali. kadang-kadang ke Yang Potlot. main Nggak tuh sering Pai, tapi. Sepai. Nggak sering Yang cuma bergaul. sekali-sekali. Gue bisa ngebayang kayaknya rame banget ya waktu itu. Bukan mah. Rame. Itu kok pernah ngitungin waktu karena lagi rame. Jadi dari seberang kan yang depan sebenarnya apa itu ada bengkel. Oh iya, Peter bilang itu. Lagi di situ kan agak tinggi tuh posisinya. Itu sama dia. Nah itu enggak karena rame banget Itu waktu udah berapa? Sampai di hampir ke jalan-jalan juga Berapa rame total? banget. Jadi gue hitung dulu 10, bisa 10 orang kepala nih. 10, 20, 30, 500 orang kira-kira. Tapi seru itu. Itu tapi emang paling rame. Paling rame. Paling rame. Lagi Habis rame ada tuh. acara gitu ya. 500 orang. Memang ada acara di situ. Enggak. Acaranya di tempat lain. Oh gitu ya. Pas lagi habis ada acara di mana ke situ. Ya ini ngerumpi ini, yang ini ngerumpi. Tapi kita satu sama lain umpamanya nih dari Kopok sini di mobil yang ini atau di SPD atau di nasi goreng ngobrol sini ngobrol sini ngobrol sini ngobrol. Ada yang Ya manggil aja. ada yang bawa gitar sambil nih lagu gua yang baru Yaya nih. Ngobrol. Begitulah. sambil gaya. Wah. Gua Marsal kecil. Marsal kecil. Onco jarang tuh ya. Sesekali, sesekali. Sekali. Nah Peter kan rumahnya ada studio Tapi juga. di Pit Pub tuh. Dari sampai sekarang ada studio. Dulu tuh belum ada. kamar atas Pit yang panas banget itu. Iya. Dulu baru alat-alatnya doang. Ada doang. Itu juga baru pakai tape deck, ampli tape gitar deck. belum ada. Belum ada tak Pakai tape deck dicolok. Oke, tadi Om Acel ya. Ya. Sekarang Om Soy gimana tuh masalah Pak Oh, band di sana kalau bagaimana? gue sih nggak terlalu serius kayak mereka nih. Cuman senang aja, emang dari dulu senang sampai ikut gondrong gitu. Nah awalnya ke Apotek Retna juga karena gitu, karena suka. Terus kan waktu itu kita gondrong itu kan sama kan diliatin orang kayak gini kan. Kita kadang merasa terintimidatif kan. Terintimidasi kan. Kalau di nah kita perlu ini nih, perlu apa habitat kan? Natural habitat. Habitat. Mencari ekosistem. Bener. Benar. Jadi ketika ketemu yang teman-teman gini, wah kita kayak Cocok. kayak sporting club gitu. Akhirnya ya udah ngeband kan sempet sama si kita bikin sama ya basisnya
Peter juga, Yuda. Si Yuda. Basisnya motor almarhum. Ya kita karena gitu juga cabut-cabutan aja dari personelnya itu sama Seto sama ya kita apa waktu itu kita bawain tuh masih covering lagu gitu ya waktu itu Sepultura tapi kita meskipun sebentar sempat bikin lagu sendiri. Udah mulai sadar lah. Iya, nama grup kita dulu kan Seto yang ngasih nama Nobra. Nobra. Sponsor gawat. Itu asik-asik namanya. Nah itu kita sempat bikin lagu sendiri, nggak bawain lagu orang, cuman ya udah nggak terlalu lama. Tapi sempat dilansir itu lagunya. Enggak sih di panggung-panggung aja. Tapi sempat dikenal. Hah? Sempat dikenal oleh publik atau apa gitu. Ya lumayan ya Nobra ya. Ada ya Nobra. Beberapa komunitas-komunitas Kalau komunitas stres biasanya tahu lah Nobra. banyak lah band lu namanya ada Nono itu ada Nobra, No Problem. No problem, iya. Almarhum Honda Honda. sama David. No problem nama Sempat bandnya. no problem. Iya lu ya. PRJ Oh iya. yang buka Hari Mukti itu. Jadi openingnya Hari Mukti. Yang main no problem. Lagunya lebih sangar berhari Mukti. Bawain poses. Gawat. Bagi-bagi duit bro. Bagi-bagi duit. Iya. Oh iya ribut. Sedekah aja. Nah dulu kita kan yang menampung grup-grup ini yang manggung itu kan pub satu-satunya ya Pit Pub itu di Iya. Purwokinda ya yang paling Ada yang mau itu. Sebenarnya pub country, cuman iya akhirnya Palingnya tuh ajang kita kita manggung nongkrong lah. situ jadi pub rock. Ya bisa main di situ. di situ. Iya. Mau di Terus mana Nggak lagi? bisa main. selain di Boleh, situ boleh ya main. itu nungguin acara-acara SMA itu, Iya. pensi-pensi itu. Job-job itu. Betul itu ya. Sama- Agak muncul. Pokoknya harus sering datang biar dapat job. Kalau enggak diceritain. Dan katanya itu musik apa tentang itu ya? Pasti. Pasti gitu Kalau ya. ada musik bikin umpamanya SMA 6, SMA PL atau apa pasti mereka gitu. Dulu yang paling sering emang PL. Sekarang jadi PL Fair. Ya? Emang dari dulu namanya PL. PL. Nggak tahu sekarang masih. Masih. Tapi nggak tahu Masih juga. ada. Kayaknya masih deh, masih dibikin. Pamsos SMA 6 gitu kan. Oh iya. Crazy Cars. Resika. Resika Kalau tuh Tarki 82. apa namanya? Tarki ada namanya juga apa? Crazy Cars 82 ya. Iya, nongkrong anak-anak Tarki kan. Iya. Oh ada juga ya. Iya. Tarki Nah, berarti Tarki Ada doyan band. cewek-cewek tadinya nggak ngeband. Ada joystick atau apa tuh? Kalian nongkrong di sini Joystick, sampai apa? pagi ntar dikira Toilet. cewek apa? Wonder Gel. Wonder Iya, Gel bikin band. band cewek. Nah itu akhirnya jadi kalau lo tahu band ada toilet, Wonder Gel. terus Joystick. ya sekarang joystick sampai ke Wonder Gel, ya itu Basic orang-orang- gitu. basicnya dari Iya, situ. itu kalau masalahnya nggak lagu Britpop gitu ya. Wonder Gel. Wonder Gel. Ya itu teman-teman dulu yang di sana, basic teman-teman yang cewek-cewek kita, teman-teman main. Kayak gitu. Oh mungkin gimana? Waktu itu. Band sempet yang bikin akhirnya dari bensin itu waktu di apotek pernah nggak? Ya dulu sih malah aku nggak metal. Dulu bawain YouTube. Oh YouTube. Fahrenheit ya? The Edge. Oh dia. Nah, terus Oh iya, The Edge dulu bandnya. Sadis itu. itu bawain YouTube. Terus Haribon. iya mas. Marivi ya? Enggak. Enggak. Ada Cito adiknya Billy. Oh iya, Cito. Dade. Oh iya. Dade. Iya. Dade Fahrenheit. Basi. Iya, iya. Nah, The Edge dulu bawain. terus Ada colek. Terus itu nama bandnya apa? Waktu? yang mana? YouTube itu. Ya, yang The Edge. The Edge. GS itu ya. Terus abis itu diajak lah sama teman ada Awi, itu kakaknya Eka itu. Bawain XG ya? Toto. Toto. Maksudnya emang cover band Toto. Iya Toto aja. Foto semua dia. Berarti lu vokalis ini dong ya? Si Kuno. Gue bikin bal. Bobby Kimball atau yang mana? Enggak gue ungki. Bobby Kimball. Mungkin blues. Mungkin belum. Susah nyanyi Toto. Serius kan itu nyanyinya. Gitu ya. Iya lah tapi ya udahlah. Tapi lu lebih sering condong lebih ke YouTube sebenarnya ya. Corak suara lu Enggak lebih juga bodoh sih. kali. Lucifer Brands. Ya Kan apa? sesuai sama karakter lu serius. Iya gue serius banget nih. Lu pernah rotor juga kan? Rotor belakang. Kesini-sini dia. Rotor reborn. Reborn. Iya. 2000 ikutan rotor 2010 Ending tuh ya. sampai 2012. Album apa tuh? Nggak ada album, sempat mau tapi nggak tahu nggak jadi akhirnya benar-benar Mau nggak jadi. remix lagi dia mau bikin lagi sama almarhum. Sempat nggak sih sempat sih ada wacana ayo bikin baru gitu ya, album kelima
Tapi nggak tahu ya udah. Nah, rotor itu yang masih ada saksinya tuh Imron yang selalu ikutan audionya ya. Iya. Imron recording, Imron. mixing, masteringnya. Imron Sultan Sati, Imron Elia Sultan Sati. Sekarang jadi itu dia apa? Sound engineer. Sebenarnya Mungkin sekarang bisa lihat dia juga ya. bisa. Gue sempat Sama aja kali. Salam Ron. gue sempat Sehat-sehat bikin selalu ini, ya. bro. Salah satu liriknya Rotor, bro. Oh iya. Oh iya. Oh iya, nulis ya. Yang, Oh sempat tuh. iya, Nuklir. nuclear solution. Keren ya. Tapi perlu diingat yang bikin cover rotor itu Nah ini yang gambar album pertama. dari awal pertama ini penguat Album saksi pertama. sampai album kedua kedua juga. banyak semua. Enggak, pertama aja. Pertama aja. Album Nama albumnya apa? Behind the Eight Ball. Behind the Eight Ball. Ini mah udah nggak nyimpen deh Jal, masternya Jal. Itu Aceh. Di Aero. Di Dia baru bikin covernya di sama tulis nggak ada backup ya? Nggak dikasih. Dia trademarknya dia nih. Dari gambarnya sama font type-nya. font rotornya sendiri dia bikin juga. Logo. Jangan nangis ya. Selain itu ada lagi kan? Suckerhead juga. Banyak Pokoknya dulu anak-anak hip-hop ya kalau mau bikin cover selain sama bikin Suckerhead pamflet yang mana, Jal? konser sama konser Apa juga pertama? dia. sampai sekarang itu. Suckerhead doang. Iya. Yang gambar orang. Bagusnya kalau bikin. The Head Sucker. Tadinya kan awal-awal kita bikin kalau misalnya ada bikin acara di Pitpap nih, kita mau taruh di pajang pamflet gitu kalau ada acara. Gua kebagian Mau juga pakai Suckerhead. HVS sama Iya. spidol. Album Jam terakhir. segini. Yang terakhir tuh. Pas tahu dia bisa gambar Simboli ya udah, kehidupan akhirnya itu. dia terus. Oke. Sebab dia itu Aquarius kalau dulu juga. nongkrong nggak pernah Udah lepas dari Aquarius lah. pulpen Waktu boxinya itu atau Aquarius. rapidonya. Gambar aja. Iya. Selalu nggak pernah lepas dari boxi dan rapido lo tuh. Gambar. Gambar. Ya itulah. Keren. Mau bikin tato gambar silakan Mas. Ada juga yang nggak pernah lepas sama kamera. Produknya Salgon. sama mobil. Tapi kalau nggak ada dia kita nggak Iya. punya foto-foto. Betul, betul. Nah, sekarang siapa Om Salgon? Douglas. 12. Itu bisa ini nggak bawain foto-fotonya yang masih ada di apotek? Nah, masih ada. Kan? Sekarang si Yosef tuh yang paling banyak kayaknya nyimpen. Yosef kesini. Oh, belakangan. Si Reta itu siapa yang megangnya banyak? Honda. Almarhum. Honda banyak banget. Iya. Foto. Harus ngambil Foto. album kan dulu zaman album. Masih klise, masih klise. Klise nyuci. Gila. Gua ada sih beberapa, cuman ya nggak banyak. Jadi kan kita nggak punya Dulu tuh itu. kan kalau dulu zaman dulu kan motret ya bener-bener kamera serius gitu kan. Bukan kayak Salah handphone. sekarang bilang ya. Iya. To style. Jadi habis terus Terus beli filmnya mahal juga bro. Iya, asa 400. Sama 100 ya. 24 sama 36. Iya benar. jadi habis foto kalau misalnya mau nelpon tinggal halo. Dulu kalau foto-foto ya Serius. ada yang bawa kamera beneran. Iya, sama isinya. Cuci cetak, afdruk. Oke, sekarang kamu hobi nih. Ya masalah. Oh, dia bandnya masih juta. Sejuta. Ada band pasti diajak dia. Kata siapa? Kata gua. Bandnya banyak banget nih orang itu. Enggak lah. Hah? Dari Hongkong kan dari mana? Ya pertama ya Trash itu. Habis itu Rezal. bubar jadi Rezel. Rezel tuh sama si itu Udah juga dikit. dulu kan. Habis itu apa ya? Oh Java Burn. Ya? Oh iya, Java. Drama ya? pertama si Riri Reza. Yang Oh itu Rezo. Rezel pertama Rudi Sujarwo. Rodi baru masuk. Riri. Baru Riri Reza. Riri yang waktu itu masih sama sutradara. Dodi ya. Iya, Dodi apa beda? Dua-duanya director tuh Seeds. sekarang. Iya. Dulu Riri itu bawain Seeds sama Oh, ngedramain Seeds, Seeds. iya, sama Dodi. Bawain Scorpion. Jadi drummernya Rezel dulu selalu jadi sutradara, ngetop. Jadi siapa yang mau jadi sutradara ngetop? Jadi drama. Jadi drama. Pasti lahir di situ. Untung John Bonham nggak Habis jadi itu sutradara. baru masuk. Dari itu Java Burn, habis itu gantiin almarhum Boy di Getah. Sekarang. Tapi waktu itu Om Riri Reza ini belum ada pikiran untuk bikin video klip masing-masing itu. Asik kali ya. Kan dia belum sekolah. Masih, dulu. Justru dia Rudi tadinya, Rudi Sujarwo, dia keluar karena dia mau belajar itu film atau apalah. Iya. Ganti Riri, keluar juga karena mau sekolah film lagi di Jerman. Kayak gitu.
Tapi zaman dulu memang belum ada video klip ya, zaman-zamannya Ayat Akar. Boro-boro. Iya, nggak terlalu mikirin tuh. Foto aja udah untung. Iya. Karena video klip pasti Enggak, kita rekaman aja susah. iya. Rekaman itu tes keempat track. Kalau video klip udah masuk rekaman pasti dibikinin video klip. Kita waktu itu masih bengong lihat video klip karena waktu itu TV baru ada satu kan, RCTI itu. Iya, MTV kan masih belum. Iya. Iya. Kan Itu adanya Delta sama Sekilas Musik. SCTI udah ada. Saat ya? itu. Iya, RCTI. Dulu kan ada Delta sama Sekilas Musik kan dulu. Iya, paling itu. Di kelas musik juga lagunya itu terus kan Itu diulang ya. aja. Karena ya gimana? Rekaman tuh masih analog, Mas. Iya. Masalah rekaman itu sendiri gimana waktu itu? Ya rekaman yang ngantri. Ngantri ya. Rekaman akhirnya ya karena rekaman mahal kan. Kalau rekaman beneran pitanya aja berapa harus sediain ya. dua pita, satunya kalau nggak salah 2,5 inch juta ya. Yang pita 2 inch. Iya. Jadi harus 5 juta. Ya kita bayar nasi goreng gope aja susah. Jadi misi kita dulu emang bikin demo, tawar-tawarin ke perusahaan Ya rekaman. akhirnya setelah agak majuan dikit ya kita beli alat rekam yang Fostex tuh. Untuk Saya bikin cuma demo. 4 track. Iya. Patrek. Itu aja ngerekam. Itu masih ada sistem tombol gitu kali ya. Ya, Ya, untuk bikin masih demo. manual banget. Masih manual banget ya. Tak tok aja semuanya. Kadang-kadang nggak usah pusing, Pak. Taruh aja di studio, kita latihan di situ. Rekam. Iya. Berarti modelnya udah kayak independen ya kalian itu ya. Iya, emang iya mau nggak mau belum Zamannya. ada. Zamannya. Zamannya. Ya, indie. Iya. Ini Indie musik juga ya berarti. Tapi kata-kata indie juga belum ada. Iya. Zaman nekat kali itu ya. Nekat-nekatan aja. Zamannya, emang zamannya. Pak. Iya. Revolusi. ya dasarnya emang seneng di situ aja. Senang musik dan dulu pemain musik itu belum kayak sekarang. Bisa kebuka dengan banyak media. Dan sekarang lebih kebuka dan income lebih bagus. Kalau Iya. kita kan emang hati kita yang main. Dulu. Mungkin sekarang juga hati, tapi kan media lebih banyak. Kalau dulu nggak ada Iya. media. Dan appreciate udah lebih banyak sekarang. Kenapa kita- Dulu kan kita enggak. Kenapa kita kalau musik dari hatinya lebih dalam? Karena lebih menderita. Suffer, menderita. Karena emang dulu ya karena nggak jelas, lu mau jadi apaan dong gitu. Duit Wah lu iya. Vokalis zaman dulu susah. Oh iya. Nyari lirik. Iya benar. Itu kaset di rewind, di pause, pengen tulis tangan. Ngawur kalimatnya, nggak apa-apa. Begitu nyanyiin kan, yang penting kan lafalnya sama. Ini bahasa apa? Gue pada ketemu Karena kan di, harus pulang. di studio ada tulisan lirik itu the sky is cake. Yo, Sopo ini. One feel. Di warung gitu. Kalau lirik, gue ceritain kayak lu. Jangan. Jangan. Itu ntar di luar kita cerita. Ya oke boleh. gila zaman Kolitron itu kolitron. Bukan Polaroid ya. Bukan. Beda jauh. Liriknya sebenarnya merusak nama baik itu. Ini ahli. Yaudah, perpanjang nanti. Gue ngomong masalah lirik tadi kan susah banget untuk vokalis. Bukannya di setiap kasus belum tentu. Belum tentu. Yang di kaset juga Kalau belum dia tentu. panjang tuh, itu pun tulisan kecil-kecil kan. Iya. Terus pronunciation-nya kan beda. Kadang-kadang yang ngehe lagunya belum habis, liriknya udah habis. Ini nyanyi apa? tapi kan ada chordnya ya. Enggak sama. Nggak semua. Nggak semua ya. Chordnya juga belum tentu Kan benar. kalau bicara chord gitar mereka ini, dulu tuh kita ada top majalah yang di Albiron, MG. Rubino. Rubino. Itu bukunya impor. Ya, Ruby. Bukunya impor, kita tuh beli enggak cuman baca, terus yang punya ada anak. Sama di toko kaset tuh lagi. Toko kaset juga gitu. Cuma dengerin doang pun. Nggak beli. Dengerin Dulu kan berapa bisa jam. ngambil banyak tuh dari rak tuh. Kan pakai keranjang tuh plastik. Ngambilnya 20. dengerin semuanya. Nggak beli. Beli satu kadang-kadang. Itu udah untung. Nih Dan itu nabung. dari 20 itu mau beli satu itu mikirnya lama. Itu 2000 apa 1700 ya? Kaset lu ya? Kan ada dua versi kaset, C60 masih 90. Ya, lebih C60 mahal itu begitu. biasanya album ya. Iya. C90 ada bonus track. Bonus Ya, track ya. Dan biasanya itu kepanjangan. kompilasi ya. Album pun dipasangkan, tapi nanti ada album yang dari lain gitu Iya. kan. Itu Iya, Kompilasi.
mobil udah tahun baru aja ada petasan-petasan. Jadi memang biasanya band-band baru kayak dulu, umpamanya Metallica di ujungnya itu ada tambahan Misfit. Oh gitu. Jadi side B-nya tuh band lain gitu. Tapi itu lumayan ini loh, nambahin wawasan ya. Iya sih. Wah ternyata ada band Halloween gitu. Nah, Karena kita nyari lagi. sisa ada 3 lagu dari Karena kan sebelumnya. iya, kita album nggak tahu apa. kadang-kadang kan yang bonus itu band apaan sih. Iya. Dengerin lah, lumayan. Nah kita baru Kayak cari gitu. album benerannya. Iya. Ya itu, Kadang-kadang bantu gitu juga. Gue bantu. Iya. itu kita harus berterima kasih sama si Pak Oo Nah, Aquarius. Aquarius tuh. Iya. Dia yang bikin itu semua tuh. Iya. Kompilasiin. Kalau enggak, kurang kita. Ya kaset-kaset dari luar kan kebanyakan dari dia. Tapi telat sebenarnya. Kita maksudnya band itu masuknya biasanya kita tuh tahu umpamanya band-band itu luar Iya, itu telat sih. dari teman-teman sekolah yang dari Iya, luar. iya. Umpamanya ada beberapa teman Rudi, Odi segala Iya. macam bawa kaset ke sini. Kita masing-masing rekam. Telatnya gue ingat banget tuh kira-kira setahun 2 tahun Iya. paling enggak. Jadi kita harus standby kaset Nah. kosong. Kalau kita yang tadi dengar-dengar di toko kaset kan ya itu dari Aquarius juga kebanyakan. Aquarius betul. Dan Enak itu setahun 2 tahun, Pit. Apanya? Nggak. Jadi rilis misalnya mereka tahun berapa? Di Oh, Aquarius iya, Pak. adanya tuh Oh, iya. setahun 2 tahun. Iya, lama. ya? Jadi dapat makanya suka dapat sebelumnya dari teman-teman Teman dia kan Iya. dari luar. Ya makanya kita udah cover lagu band itu kita belum tahu mereka kayak gimana. Iya. Kita udah dengerin lagu Metallica itu lagu pertama dulu ya. Yang lain belum. Karena belum masuk di Aquarius ya. Nggak ada dulu Metallica. Exodus Bandit by Blood Sudah. Iya, tetap aja telat masuk. telat juga. Telat li. Tapi Tetap aja. itu mungkin untuk album. Tapi kalau yang untuk lagu-lagu yang hits mereka nggak telat ya. Sama Sama aja nggak telat ya. Sebenarnya iya loh, kalau dipikir-pikir Indonesia ini kita agak telat dibandingkan ya di sananya. Kalau Dulu, belum real sekarang time sih. kan. Oh sekarang kan udah real time. Sejak zamannya udah ada ini kan. Udah ada berbayar. Teknologi juga. udah berbayar. jadi cepat sekarang teknologi. Dulu Itu kan kita ngomongin di Jakarta gimana di daerah-daerah Iya. lebih Betul. lama lagi ininya masuknya ya kan. Tapi ada satu label rekaman yang di Bandung yang bagus. Yang biasa art rock atau progressive rock yang. Yes. Nah, itu yes, dia. ya. Oh iya. Ya itu. Lumayan cepat tapi tetap aja Tetap. nggak real time kan. Ya pokoknya kita tertolong sama teman-teman itu. Bawa kaset rekam. Kadang-kadang nggak ada kaset kosong, tiba yang ada. Iya. Tiban. Ini kan betul. Tiban. Bukan maksudnya dikosongin dulu. baru Kagak dibuat. usah, udah timpa aja. Katanya. Kanibal. Iya. Jeruk makan jeruk. Kadang-kadang sayang juga ya. Iya. Terus nyesel. Iya. Ini kayaknya kok yang dihapus kok lebih bagus daripada Ternyata Pokoknya zaman dulu tuh barang tuh nggak semudah sekarang. Itu dulu kita Iya. kalau udah terutama ini T-shirt juga tuh. Nah, kaos itu kita hunting kaos banget metal itu. tuh. Zaman dulu orang pakai kaos band itu berarti beneran. Tapi yang asli yang Bukan Iya, sabunan iya. ini. Ah. Bukan bootleg gitu. Soal zaman dulu belum ada yang palsu. Iya. Nggak kayak Original sekarang. itu. Sekarang kan Original. banyak tuh kaos-kaos band ya bikin sendiri gitu. Dulu mah enggak kalau ada yang make ini berarti kaosnya beneran. Nah, itu kita kalau udah pakai baru dapat kaos baru udah pengen cepet ke apotek Retna. Oh, buat nampang. Ajang pameran juga. Ajang. gitu ya. Masih kasar-kasar gitu. Waduh. Masih bawa tinta. Buat tinta. Ntar ada yang naksir berat ya kadang tuker-tukeran ya. Sumber paling dekat Singapura. And lucunya Ya. kalau gua nggak pernah ngerasa gua beli kaos-kaos itu. Emang kita nggak pernah beli. Dikasih terus Dapat sama aja Bang. Itu kalau temen mau dari Mahal dong. mau berangkat, Mahal iya. oleh-oleh. Oleh-oleh. Asik juga. Kasih. Dulu ada yang jual kaos band beneran tuh di Pasaraya Blok M. 40.000 selembar. Mahal. 40.000 saat itu ya Perak. ya mahal. Atau Nasi dulu, goreng 500 perak, patokan itu. atau dulu ini Barang Bang, mewah itu. yang di Ratu Plaza. Iya. Yang di Oh, iya. itu. Ria. Iya, itu Ria ada- Iron On. Iya, ada Led Zeppelin, ada dulu tuh Star Wars. Tapi kalau nggak original kita nggak asik. Mas Mas. gak asik. yang dari karet tuh. Iya cel nggak resep keringet. Iya, nggak resep keringet. Iya jadi Di Ratu Plaza dulu dia samping tangga. sampingnya toko alat sulap. Iya. Taring-taringan. Oh, banyak. Steam boom. Oh iya poster juga banyak yang asli. Tapi kalau poster di Blok M udah banyak juga. Poster ya. nggak masalah, pinggir-pinggir jalan. Poster justru keren-keren. Kan itu yang poster yang ini
ininya kertasnya yang hard banget. Iya, kan, bahkan lebih bagus kan karton. pakai karton kan. Pokoknya kita dulu kamar harus ada poster deh. Gitu ya. Tinggal nongol gagang pintu doang. Iya. Sampai langit-langit. Kalau nggak poster pilok. Iya. Itu gitu ya. Tadi mengenai Om Ali itu belum sendiri nih mengenai bandnya yang di Apotek yang Nah, itu yang berhubungan sama lirik itu. Nah itu. Jadi awalnya gua dulu tuh ngeband itu ikut sama Seto sama ini juga Peter juga dia. Dulu Seto. Gua tuh ngeband dulu sama Seto. Main itu di SMA Pamso. Nah, berjalan itu tuh berapa ya? 886-an ada ya. 85 86 Mas Seto terus sama ada teman-teman grup dekat-dekat rumah. Nah, terus Seto kuliah kenalan sama Peter. Dia bikin band namanya Trash. Iya, Bet ya? Bikin Trash. Gue tertinggal lah itu sendiri. Wizkid. Belum, ntar kesana Wizkid itu. Nah, terus setelah itu gue bikin band tuh sama Irfan Rotor dulu. Namanya awal Sakarhead itu. Tapi gue nggak vokal. Yang vokal itu Imron Elias Sultan Sati itu. Main di Pamsos. Ada lo fotonya di SMA 6. Google. Ada fotonya. Bawahnya itu lagunya Slayer, Mandatory Suicide, Angel of Death, terus apa lagi? Sakret. Sakarhead awal, enggak belum ada Jaya. Jadi Sakarhead itu namanya itu Sakarhead itu awal muasalnya korek api yang kuning. Oh iya. Oh iya. Jadi kita lihat ya. Sakarhead. Kenapa Irfan? Karena Irfan itu kan almarhum Irfan Rotor itu ketua. Nah, terus dia baru awal bikin band ya udah kita bikin sama Imron karena Imron itu sering ke tempat kita dulu. Imron yang mixer itu dia yang nyanyi. Terus basisnya temennya Irfan kuliah. Drummer itu teman Irfan kuliah. Irfan kuliah di Pintar Irfan tuh, Politeknik UI. Sipil. Dia dari SMA 6 ya. Setelah itu kita bikin, kita main di SMA Amsos. Nah itu cuma sekali. Dia itu bubar. Terus Sakarhead tetap. Sakarhead Irfan bikin sama vokalisnya Yaya. Ya, personil Yaya. Karena Yaya udah keluar dari Trash. Orang itu aja mas. Iya gitu ya. Orang itu aja. Keluar dari Trash. Terus gua bikin yang namanya band bawanya Death Angel dulu, Score. Death Angel ya main-mainnya dia sama aja sih, teman-teman itu aja. Ya nongkrongnya di tempat-tempat teman-teman kecil ini mainnya. Tapi berjalan waktu main dulu mungkin ada band yang udah rekaman namanya Wizkid ya. Wizkid itu gue diajak lah jadi vokalnya dia, bawain lagu-lagu dulu, lagunya Wizkid itu udah keluar album, lagunya vokalisnya dulu Hengki Supit. Gue main Era 90-an ya. 90-an main dari job mereka kan lumayan banyak tuh, lumayan lah, nasi goreng nggak berhitung lah, banyak karena bayaran dia lumayan banyak karena dia biasanya lumayan gede bayaran daripada ya sama sih sebenarnya nggak, tapi lebih banyak saat itu. Nah terus dari Wizkid itu nongkrong di tempat lebih jauh, tetap cuman campnya di sini, campnya di Fitpub dan Apotek Retna. Itu udah Fitpub udah di Apotek Retna, tahun Apotek Retna. Terus gua alhamdulillah mau skripsi, mau lulus kuliah, gua stop dulu karena pilihan. Karena saat itu kan almarhum orang tua udah lulusin aja kuliah. Ini kita semua kuliah nih, semua rata-rata. Semua. S1 ada yang S1, ada yang D3, ada yang SMA juga, masing-masing. Karena semua rata-rata basicnya dari keluar nih. Peter arsitek. Arsitek lolos. Arsitek lolos. Ini kuliah ini publisistik ya? Publisistik masing-masing. Karena semua pada gue. Nah gue pas lulus itu berhenti lah untuk main musik karena orang tua lu kerja aja. Jadi jurusan apa? Gue IT. Budi luhur. Ya, makanya setelah itu, setelah lulus, paling gue tuh nongkrong sama teman-teman ini weekend aja. Karena memang udah merubah. Tadinya itu pulangnya jam 6 pagi, sekarang jam 6 udah berangkat, berangkat kerja. Kerja di perusahaan asing, bank asing.
nggak perlu disebutin ya. Nah dari situ sebagai pecinta aja kita musik. Terus tahun kemarin Wizkid ngajakin 2010 apa 2015 kita bikin album, tapi itu dengan vokalis Wizkid itu Hengki Supit sama gua. Jadi bikin tandem. Ambil yang Hengki kan suaranya range-nya lebih bagus, lebih banyak deh. Nah, gua ngambil yang pokoknya dibagi porsinya. Tapi itu formasi yang penuh waktu dia. Oh masih penuh. Oh drummernya enggak, drummernya Agil waktu itu sibuk. Jadi drummer formasi Wizkid itu kan memang itu aja. Tapi saat itu dia ada kesibukan. Ya itu ceritanya sampai sekarang ya campnya di tempat-tempat teman-teman ini. Jadi benar-benar kita nih temenan bukan kayak teman lagi, udah kayak saudara. Udah tahu masing-masing dari awal Peter itu apa, Phil, Ali, Sohib kayak gitu. Anjang. Jadi di Apotik tuh bandnya apa aja sih waktu di Apotik, nama-nama bandnya? Starterhead, Rocks, Oke, ya. Rezo, Ya. Trash tuh udah lewat ya. Trash tuh udah lewat. Terus Alien Scream, Alien Scream. Terus Ivan Gigi, Nobra, No Problem, Toilet, Toilet, Joystick, Crossover. Ya, gua Crossover. Death Angel, saya bawa Death Angel mas. Ya Rezel tadi. No problem. No problem. No Siapa tuh Problem. bandnya Sangkan tuh apa Parau? Ya itu Iwan. Oh, iya. Iwan. Itu Apalagi semuanya genre-nya trash ya. Iya, Oke, iya. sementara Rata-rata rata-rata ya. Ya, Soalnya rata-rata trash. era-era itu jazz juga berkembang kan. Iya. beda. Oh iya, apa festival-festival banyak tuh. Ya, asiknya acara zaman dulu itu dalam satu acara tuh yang main macam-macam. Iya, bisa gitu. Tapi penontonnya asik-asik aja. Iya, bener. Dari band metal main, band metalnya kelar, tiba-tiba yang main terus jazz. Iya. Asik-asik aja. Semua pokoknya zaman itu mas saling respect. Enggak Respect dan saling bersaudara. enggak Saudara, apa gitu. enggak ngenyek apa gitu ya udah. Respect dan tahu umpamanya ini jazzer. Ya istilahnya musik memang mempersatukan kalian. Itu basis saya mas, yang crossover itu kan basisnya tuh Dino itu berangkat ke Amerika, Dino yang punya studio tuh berangkat ke Amerika. Saya ajak basisnya Ungki main bassnya. Itu Ungki Ari. si Dade. Oh, Dade. Itu kan jazzer. Iya di jazz. Ya jazzer nih kita ajak, tapi akhirnya Nyambung nyambung. Si muter-muternya sih. Adra Karim pernah sama lo? Ada. Iya. Aku banget lah. Mengetal lu. Ada. Makanya Adra Karim kan kayak akademisi. Dia jazz dan komposer. Iya. Komposer. Rotasinya itu aja sih, muter-muter. Ya lengkap sih sebenarnya. Bahkan masuk di tongkrongan kita ya ada gitarisnya Plastik sebenarnya. Oh si ini. Didit. Jadi Terus ada Baby Romeo. Baby Romeo. Itu juga ya. Tapi dulu belum ada Romeo-nya. Masih Juliet ya. Ya akhirnya networknya luas lah kemana-mana. Iya. Banyak sih. Karena itu kita tuh membuka bergaul aja, makin banyak teman semakin enak. Emang itu nggak ada orang bilang apa sih julid zaman sekarang ya? Nggak ada mas, semua sahabat semua. Intinya ketemu itu habitatnya. Gue inget waktu sejarahnya ke Pitpap itu dulu. Gue dulu satu kampus sama Oh iya, dia satu kampus. Uki. Terus ada dia belum masuk. Gue dulu masuk. Belakangan dia masuk, mau pindah gitu. Ada teman gue yang ngenalin, ntar bro ada teman gue mau kuliah sini, lu pasti cocok lu. Anjing pudel sama kayak lu. Maksudnya sama-sama gondrong gitu. Datanglah dia, ngobrol, kenalan langsung ketemu, langsung ngobrolin yang Lucifer Friend yang bukan-bukan. yang bukan-bukan. Jorok-jorok. Nah, Pengurusan sama lah dia. langsung nyambung. Uang dagang. Pokoknya dulu setiap malam itu kalau kita nggak kuliah mas camping. Camping itu pulang pagi. Camping belum bagi. Iya, ada Atau nggak istilah-istilah nginep di tuh. rumah Peter. Kalau rumah Peter makanannya enak, maksudnya kita suka gitu. Ini masakan emaknya kan enak. Menado kan ikan. Kadang-kadang ada telepon, Ter di mana? Gua lagi di Blok M. Gua ke rumah lu ya. Ngapain? Makan. Duluan kita di rumah aja numpang makan kan. Almarhum Lucu. ibunya Peter dan keluarga tuh baik-baik.
Kita lihat, oh makan. Ya kita asal sadar diri ya, atau sopan santun aja. N24 jam. 24 jam. Rumah dia tuh, waduh. Iya. Rumah tuh dari tahun 7 berapa ya? 78. Jangan-jangan mau ke restoran lagi. Nggak pernah digembok. Akhirnya buka sekarang. Ada buka. Akhir-akhir buka kafe ada, dari sini. ada. Dari sini. Yang apa namanya? Namanya Mayosi di BSD daerah. Datang tuh, Mayosi, makanannya enak. Mayosi ya di BSD. Mayosi. Sebut alamat teman Promo sekalian nggak apa-apa. Alamat teman. Tapi itu khas Manado ya? Restoran Vanya Park. Hah? khas Manado itu. Enggak juga. Di Vanya Park. Campur. Karena Vanya ikan Park, ikannya ada, itu tuh ikan buatan nyokapnya si Peter tuh emang ya itu kita tikus-tikus dapur gitu jam 3 pagi itu ke dapur. Itu masakan nyokap Peter itu enak banget, dan nyokap Peter kalau kedatang pasti tawarin makan. Iya. Udah makan. Malu-malu bentar loh. biar Malu-malu tapi ngambil banyak. Iya. Iya kadang-kadang sampai sebelum dia meninggal kan kita masih suka nongkrong di studio. Iya. Terus kalau gue lagi turun ke bawah, teman-teman ada berapa orang? Udah bang, gak usah dimasakin. Banyak, ada 15 orang apa 20 orang. Udah gak usah dimasakin juga. Pokoknya baik banget nyokap. Itu udah jam 2 apa jam 3 pagi. Iya loh. Kita nongkrong sampai pagi biasanya. Biasa ya. Sampai sekarang itu studio masih ada. Baru keingetan dulu, selain di tengah-tengah masa pipap itu ada satu pub lagi namanya Kasapap. Oh iya. Bener. Itu kenapa ada kenangan sendiri apa? Iya sempat ngumpul juga, maksudnya Oh salah iya, satu iya, rute iya. gitu, rute. Biliar Jadi sama kita biliar. ada ininya apa rute jam-jam. Iya. Jadi dulu waktu masih kita ketemu cuma Pitpap, Apotek Retna, Kasapap, PJ. Itu. Kasapap Muternya itu yang sehari itu. Pasar Minggu. pasar minggu yang di Ragunan, mau iya. Ragunan Iya, betul, jalan gede itu. Iya. Ya, kebanyakan anak-anak JIS, Iya, Jakarta betul. International School. Karena dari zaman wayang itu yang si Don Ruino itu juga anak-anak jis kan. Oh iya. Iya. Terus PJ Lebak Bulus. Oh iya kan wayang juga ya. Anak-anak jis juga. Karena Sampai kita apotik juga bermain anak jis suka sama datang. mereka. Anak JIS sama teman-teman. Iya. Jadi berteman semua. Dulu anak Iya. JIS juga sempat nongkrong juga di Di Apotek. Apotek Retna. Iya. Iya. Justru awal-awal dari Pitpap mereka awal. Ya, basicnya di situ segala macam Niko dan adik-adiknya itu. Jadi kalau kita manggung pernah Rezel juga main di Tasik, udah tuh pakai Big Bird. Iya Ya, tuh. fansnya kita baru si bule-bule itu. Orang-orang ya anak-anak kita masih sedikit waktu itu. Doang. Ya deket sih kita sama jis juga dulu karena mereka juga musiknya juga Senang. Satu mereka, ini, iya. satu. Mereka Dia masih bergaulnya satu. zaman dulu kan mereka masih apa ya kita masih kuat gitu genre-nya gitu. Yang thrash metal kelihatan banget thrash metal gitu. Iya. Terus Jepang benar-benar begini gitu. Ya sama masalahnya kan sebenarnya mereka yang duluan tahu juga Ya. musik Betul. musik Iya, yang iya. baru. Iya. Mereka kan? bisa appreciate gitu kita bawain Metallica yang anak-anak sekolah-sekolah SMA lain belum ada yang pernah denger Metallica. Ya anak-anak jis udah denger, jadi mereka datang ke konser Iya, kita. itu bisa nyambung gitu. Dan mereka juga membuat pembaruan buat lo pada juga Iya. ya karena mereka bawa Saling. satu Segala hal lah pembaruan Iya, ini. baru dari mereka banyak juga. Itu juga ngajarin makanan-makanan juga yang nggak bener gitu sama mereka. Jadi Semua itu. Pembaruan segala hal. Iya. barter informasi. Cuman kalau yang nongkrong Kultur exchange. bener-bener nongkrong ngobrol tuh ya cuman kita aja. Mereka kan nggak ada kultur itu. Itu ada sampai gue ingat lucu banget itu si Salgot. Kita lagi rame-rame naik mobil dia gitu. Lewatin daerah lupa gue. Lebak Bulus apa Pondok Labu itu. Masih udah skip. Dia ngelihat ada rumah, terus yang pelatarannya itu apa udah di floor gitu, enak gitu, lebar gitu. Dia komennya langsung ini enak buat tempat tongkrongan kita. Jadi otaknya otak nongkrong di pinggir parkiran gitu. Anda mau kemana tuh? Mall. Oh, mall udah pin 1. baru tuh. Baru. Itu baru. Itu udah. satu iya. Baru itu baru buka. Itu udah tahun 90-an tuh. 90-an ya. Dan dulu kita nyarinya kafe yang sepi. Sepi. Kita baru kayak Di dulu Cafe mall, Regal dulu kita. Cafe Regal. Kafe Regal. Cafe Regal pas rame kita pindah ke mana?
Ada sempat Ulala sama kafe apa lagi itu satu. bread Oh, apa? Daily Bread. Daily bread. Daily Bread. Pindah gitu, rame lagi, pindah lagi kemana? Pokoknya nyari yang sepi. Biar bisa ngobrol. Biar bisa ngobrol. Buat Kalau ngecam rame juga. bisa ngobrol. Tapi ya ramenya dari kebanyakan malah jadi dapat teman baru kan gitu. Iya. Teman baru. Makanya jadi efeknya jadi tongkrongan jadi tambah banyak juga. Ini. Seru. Tunggu, ada pertanyaan nggak dari penonton mungkin? Ada yang nanya? Nah, apa kenakalannya? Coba ngomong aja. Nah ini. Kenakalannya belum keluar. Pada dasarnya kita baik-baik. Iya. Nah, Emang kita pernah nakal apa Kita ya? baik. Jadi, pokoknya substance utama vodka. Nah itu. Karena saat itu vodka masih Loh. 1.200 ya. Suba Indah itu. Itu bukan kenakalan, kebutuhan. Oh ya, itu bukan kebutuhan. Itu bensin. Kebutuhan primer itu. Itu bensin. Tapi ya kalau ditanyain sih sebenarnya lengkap sih. Lengkap sih. Sampai sesuai dari zaman belum pernah ada sampai ada, sampai terlibat ya sampai akhirnya sayangnya makan nyawa. Apotek Retna sebagai tempat tongkrongan, terus ya banyak kan pasti anak-anak muda di situ berkumpul, dan gue yakin waktu itu pasti mereka nggak ada izinnya kan, pasti kan, Tak berizin ya pasti. tak berizin ya. Tapi sempat membuat sesuatu kayak apa, akhirnya dilarang atau bagaimana? Enggak itu. Enggak ada. Alhamdulillah pas kita itu teman-teman kita tuh kan banyak. Umpamanya ini kita ngomong Retna nih ya. Polisi lingkungan situ kita kenal. Polisi itu karena salah satu teman juga keluarganya polisi semua di situ. Ini ada berhubungan dengan kenakalan. Kenakalan itu urusan sama kenakalan ya. Kita free. Makanya kan jarang ditangkap. karena ada itu, jadi kita nggak ada Clear kasus semua. kenakalan. Mau razia mau apa aman gitu. Mau kecelakaan lalu lintas aman sampai Segala hal aman karena kita maksudnya kita temennya banyak gitu. Pasti beres deh, ngantongin setan, kena, Udah. ya udah. Saya klarifikasi itu amannya karena kalian tidak apa-apain. Emang gak ngapa-ngapain ya masih sehat kita. Sehat. Pokoknya kita tuh minum paling tuh teh manis anget sama air putih. Tinggal mengartikan. Ya air putih kan apotek Tinggal mengartikan. air putih apotek Retna kan ada yang 75% tuh. Oh, Taruh campur gitu aja. Sekalian kalau lanjut seperti ini ya, buat jadi setiap payung sebelum hujan, sebelum sakit udah minum. Air putih doang. Air putih sama teh. Agak tapi dari pas nongkrong gitu ada satu momen atau kejadian yang dirasakan paling menarik atau menggelikan atau mencekam nggak dari mungkin setiap malam ada kalau mencekam seberangnya kuntilanak kan. itu. Di bengkel tuh ada kuntilanak. Iya di seberang. iya bener di Itu kita pernah diketawain, bener-bener pada denger semua. asli. Ngibrit. nggak tahu asli nggak tahu enggak yang Jadi penting itu yang penting ya di depan asik deh. di seberang itu kan jalan Seberang sama ada jalan dua. Fatmawati kan. Lagi ada galian kira-kira 3 meter apa berapa meter? Iya. 2 meteran ya? buat gorong-gorong. Dalam kan, jadi dia pakai kayu setapak doang untuk tukang bolak-balik kan. Kan panjang tuh. Lagi galian Pas kabel. lagi nongkrong, itu kan jaraknya saya galiannya di sini, nongkrong bangkunya paling di situ deket. Itu anak-anak pada kabur lewat jalan itu. Gantiin. Nah, ada salah satu teman kita yang paling penakut. Dia kan lewat situ, loncat dia. Itu kita juga bingung. Dia bisa loncat jauh banget. Nyampe. Ini tuh Saking the power of takutnya. panic ya. Karena Tapi almarhum. Almarhum. Itu banyak cerita juga. Tapi dia paling lucu dia. Kalau nggak ada dia nggak rame gitu. Itu kenangan kita lah semua teman-teman yang kan kita tuh kan teman dekat di lingkaran kita itu udah banyak juga yang dahulu kita ya. Iya, tapi masing-masing kita cerita-cerita dengan mereka itu kita nggak bisa lupain. Iya betul. Kalau gue yang paling ingat yang Ini lucu boleh. itu Ini boleh. Mister Ma. itu jangan diceritain ya itu.
nonton di luar aja. Kalau yang ini Mar. Lu tahu cerita itu ya? Iya. Ini boleh. Enggak, kalau ini beda. Jadi zaman itu belum ada Alfamart, belum ada. Adanya dulu Circle K sama Circle K, ya. 7-Eleven. Itu 7-Eleven adanya di Pondok Indah di dekat Radio dalam. Radio Dalam sama di PI lah dekat Pit Top juga. Shop. Dan masih Yang sekarang bir tuh, kan, masih jual bir. Ada minum makanan siap saji lah itu dua makanan. Jadi ke situ tuh keren gitu loh. Nongkrong di situ tuh keren waktu itu. Jadi satu malam gua ke Pit Top sepi gitu. Nggak ada orang, nggak ada anak-anak. Tumben nih, Taman Safari kok kosong penghuni. Taman Sari. Nah terus ada itu yang jual rokok di seberang tuh siapa? Oh tuh? iya. Lupa gue. Ingat nggak namanya itu? Lupa. Anak-anak suka nongkrong di situ, suka ngutang di situ juga kan. Gue tanya kemana nih kok sih? Rupanya dia dengar cuman ke Epen dia bilang. Ada ke Epen. Apa nih gue Epen kan? Gak kepikir. Baru belakangan gue tahu maksudnya 7-Eleven. Akhirnya nggak ketemu, nggak tahu deh Epen nggak nangkep gue. Apa tuh ya penepen? Nungguin lama-lama pada datang kan. Gue masih inget tuh mungkin itu orang. Persaudaraan kita dulu ini saking akrab gini mas. Umpamanya Benny Peter main nih, Reza kan, atau buahnya salah satu dari kita. Itu kita makannya bareng-bareng. Umpamanya jajan nih, kita jajanin semua. Dari V itu. Iya langsung habis. Langsung habis ya. Jadi ceritanya itu tadi tuh Circle K sama level jadi makan burger steak. Kalau saking doyannya minum, kalau main di kafe dibayarnya berapa, bilnya 2 kali lipat. Lombok. Ada lagi cerita kenakalan yang gue inget nih. Nah, Dulu kan ada Dwima. Oh iya. Iya. Supermarket. ya. Iya, waktu di pit pub. Iya, Kalau dekat pit jatah bir di pit pub udah habis, anak-anak udah lempar gelas, Bukan itu satu. itu udah Itu oknum itu. anak-anak tuh ke belakang Dwima tuh, yang punya Dwima temennya dia lagi, diambilin itu kerat-kerat bir. Ketakutan ya. Ya itu, kalau itu bener-bener nakal sih, Itu ending sih, itu ending. nakal. Oke, sebenarnya seru ya nih mau bicarakan lebih lanjut lagi, cuman waktunya agak mepet. Tapi nggak apa-apa. Sekarang gue mau nanya gini, kalau misalkan ini kan udah merasakan waktu zaman eranya waktu aku kenal jadi tempat tongkrongan. Kalau melewati situ sekarang gimana rasanya? Nah itu masing-masing kita punya kenangan. Nah mungkin dari Om Ali dulu. Jadi gini, Pas ngeliat kita itu kan nongkrong atau berkumpul di Retna itu kan lama ya. Lama. Jadi kalau saya umpamanya pulang kerja, beneran saya kan di dunia perfilman, saya bikin-bikin gitu. Nah, kalau saya pulang malam lewat situ pasti ingat-ingat umpamanya teman-teman ini nih Peter, mungkin pasti ingat waduh. Jadi keluar lagi tuh memori-memori yang dulu kita nongkrong dari pagi ke pagi lagi, dari kita celah-celahan, bercanda, nggak ada yang berantem ya. Satupun dia di antara kita nggak ada yang berantem, pasti persahabatan semua yang ada di otak kita. Nah, kalau lewat situ, ini memori ini keluar lagi kan udah banyak yang meninggal mas. Banyak kamu udah pada pulang. Banyak yang berpulang. Makanya kita selalu baca doa buat teman-teman yang sudah mendahului kita dan itu sahabat-sahabat kita banget. Itu aja bro. Oke, tapi mengenai visi bangunan masih bersama ya. Udah banyak berubah. Berubah ya, jadi kayaknya enggak. Tapi ada rencana mau difilmkan nggak itu? Mengenai nongkrong-nongkrong gitu. Sebenarnya itu Sebagai rencana film. buat film itu udah lama banget. Oh gitu ada ya? Tapi nggak jadi-jadi. Nggak jadi karena gini ya. Kita Dayang kan tuh pengen di sini iya, kan masing-masing punya kesibukan. Saya udah usaha di dunia perikanan. Peter punya aktivitas sendiri, itu pelukis Acel, ini penulis, Sohib ini penulis, Mas Kuki juga punya ini aktivitas sendiri. Jadi untuk fokus ke situ mungkin harus ada yang Trigger. menggalang itu atau menyatukan, karena kan masing-masing sekarang rumahnya nggak sedekat dulu.
gitu. Masih ada yang Ada yang mau invest dulu lah. Kalau invest Ada pasti yang jalan. invest, silakan. Pasti Oh, silakan. film ini akan kita olah dan kita kemas semenarik mungkin. Iya. Yang jelas nanti gue yang casting. Kira-kira nanti Om Ali siapa untuk pemeran utamanya ya? Iya. Siapa? Kan sebab banyak sekali sutradara film keluaran dari Pitpap itu dan Retna. Salah satunya Rudi Sujarwo. Terus Riri Riza. Itu Tapi memang kita romantika sama dinamikanya banyak ya waktu itu ya. Bukan main. Bukan main ya. Sebenarnya kalau difilmkan seru juga ya. seru sih. Nah, tinggal cari sponsor, kita filmin. Kita bikin sponsor lagi. Siapa yang modal? Cuma cerita sedihnya dikit ya. Dia sedih di. Kita happy terus. Jadi cerita sedih dikit, percintaan juga nggak banyak. Lucu ya setiap hari. Ketawa ke TV itu. Ya itu kalau sekarang lewat apotek kita gimana rasanya? Jangan ingat gue. Ya, pas lewat sekarang, ya macet. Bener sih. Dulu nggak gitu. Zaman waktu itu tol belum ada tuh tol. Nggak ada. Jalan layang itu belum ada. Sama lah kayak Ali, pasti keinget juga. Pasti flashback. Pasti lah. Karena banyak cerita ya, Pit. Iya. Ya artinya pas ngeliat lewat tuh pojokan itu, gue inget waktu itu ngapain gue di situ kayak gitu contohnya ya. Sedih juga ya. Bukan main. Kemarin. Mungkin. Gue nggak tahu kenapa lewat situ. Hah. Pasti nengok. Pasti nengok ya. Nggak direncanain gitu. Des. Des nasi goreng. Nggak nengoknya ke sini nih. Ke arah Speedy. Itu pasti itu. Sampai sekarang. Tergantung ini cincinnya udah berapa biji tuh Robin. Berapa kali? Om Saib gimana Om Saib? Oh iya. Iya, kurang lebih sama juga sih itu kan. Ya gimana ya namanya Mana, dulu tiap hari. Buset. Ya nggak sampai pakai sapu tangan gitu nggak. Ini kayaknya udah mau nangis tapi. Cuma maksudnya ya lihatnya wah ini tempat yang 30 tahun lalu loh ya. Iya 30 tahun yang lalu. Bayangin 30 tahun lalu itu kan kayak gue bayangin waktu itu tahun itu kan kira-kira tahun 90. Ya. Berarti itu kalau diundur ke belakang itu kan tahun 60-an. Tahun 60-an kita nggak ngalamin ya, masih baru lahir atau terus tahun 70-an kita itu tahun 70-an karena tadi yang kita omongin di awal masih sempat melihat kakak-kakak kita stylenya ngebandnya, kita sempat juga ada beberapa dari kita itu yang pengen retro gitu, retro ke 70-an. Ya sempat kayak ya segala pakai cutbray kita juga. Kita pakai private boots. Gitu kan. Padahal waktu itu dari 70 ke 90 ya kayaknya 70 itu jauh banget gitu kan. Masa yang jauh banget buat kita waktu itu saat itu, 90. iya. Ya. Nah sementara sekarang kayak gitu. Berarti waduh kayak apa ya waktu itu kayak berputar gitu. 30 tahun. 30 tahun tuh kayak Sekarang yang ngeband tuh anak-anak kita, Bos. Anaknya Peter ngeband. dan terus kita kayak nggak nyangka juga kalau tempat yang kita nongkrong dulu gitu yang sepertinya nggak ada apa-apa, flat aja gitu. Tadi omongin sama Acel, nggak nyangka kita dulu tempat nongkrong kita mau diomongin jadi tema podcast Iya. saat ini. Waktu itu sama Mana sekali. ada pikiran gitu. Belum ya. Kan banyak yang ngebahas di Google, di apalah tuh web apa, di blogspot apa. Tentang sejarah underground. Kadang-kadang Ngetop. bukan narasumber yang bener ada gitu. Ini Iya. kalau kita ngebahas Pitpap, Apotek Retna, Kasapap, segala macam itu ya, atau PJ, nggak habis satu seri. Jadi kalau film itu layar lebar itu kita bisa singkat atau kita bikin web series dengan beberapa episode. Atau dengan sequel. Tinggal nunggu sponsor. Iya. David, Oke, Acel. Om Acel. Ya. Tadi Om Saib udah ya? Ya, Oke, Om Ya yang pasti emang ya tiap lewat udah berinang air mata juga nih. nggak ngantuk. Tapi sedih juga Sudah emang. juga ya. Nggak, dia tiap lewat sampai lampu merah dia mundur lagi. Dia berapa kali tuh? Maju mundur cantik. Iyalah pasti ingat tiap lewat situ pasti nengok ngeliat zaman dulu ada memori gitu pasti. banyak. Karena emang bisa dibilang lengkap sih. Ada yang dari seneng banget sampai sedih banget tuh ada di situ. Terus emang apa paling enggak ya bagian dari pribadi terbentuk terus juga semuanya yang bisa mengaruhin ke teman-teman, ke sosial, ke sampai sekarang atau apa kita nggak pernah berpikir pada saat itu tapi ternyata
kalau emang ada influence-nya ya tahu gitu sih kita ya mungkin bisa lebih baik lagi supaya kita bisa bikin influence yang baik untuk sekarang. Betul. Yang intinya emang ya itu nggak pernah hilang lah. Legacy ya. Itu masa yang ngebentuk Bentuk ya. sampai sekarang. Karakter juga waktu itu ya. Iya. Iya, luar biasa. Aduh, seru ya. Jadi menarik ini ya untuk menarik ke masa belakang artinya tempat-tempat tongkrongan kalau menurut bapak om ini memang adik-adik janganlah adik-adik Mas. banget. Oh iya. Jadi memang ini salah satu media yang tepat ya untuk maksudnya mengenang lagi masa lalu untuk lebih membangkitkan semangat kita untuk yang masa depan. Seperti ya slogan daripada Retroism. Oke, kalau gitu ya sayang sekali ya waktunya sudah habis. Saya minta terima kasih banget buat Om Acel, Sama-sama, Om thank Sohib, you. Om Terima kasih. Oki, Uki, Om Peter dan Om Ali. Siap. Terima kasih untuk undangan yang kita Sama-sama. Sama-sama. Mungkin Retrois kalau tertarik atau suka like, share, komen, dan yang penting subscribe. Betul. Om Subscribe. juga subscribe ya. jangan lupa. Siap. Satu lagi kalau ada yang sponsor mau bikinin film, Nah, Dokumenter itu. kita olah mumpung saksi hidupnya masih ada. Betul, bisa komen. Bisa. Oke, kalau gitu Retrosim Plus 02 undur diri dulu. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Salam.